Kemarin kau masih bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, jumpa lagi di konten kita, konten berbagi ya kawan. Semoga kabar jenengan semua berada dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan kesehatan, keselamatan, serta umur panjang yang berkah fitaatillah ya kawan. Selanjutnya kita akan bincang-bincang tentang yang kemarin kawan. Kemarin tuh sebenarnya belum selesai ya pembahasan yang cerita-cerita kita yang kemarin itu, cuman karena mungkin durasinya nggak mencukupi, jadi ya sudah harus ditutup gitu ya kawan. Tentang perjuangan dalam kehidupan itu kawan ya, karena semuanya adalah para pejuang kita ini ya kawan. Maka sebagai sesama pejuang, sebagai sesama musafir di dunia ini, sebaiknya kita saling dukung, saling bantu-membantu di dalam hal yang baik ya kawan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjegal, jangan saling menghina, karena sebenarnya kita ini ada pada penderitaan yang sama. Kenapa bisa dibilang penderitaan ya? Karena dari sejarah yang sudah kita dapatkan bahwa awalnya bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa itu kan penghuni surga. Beliau ada di surga, namun kemudian atas sebuah kesalahannya beliau diturunkan ke dunia ini. Dan hingga kita juga, karena keturunannya juga ada di dunia ini, maka kita semua sebenarnya nasibnya sama-sama terbuang ke dunia ini. Dan kita dan Allah pun sebenarnya sudah memberikan panduan-panduan untuk kita bisa kembali lagi ke tempat asal kita yang semula, yaitu surga ya kawan. Itu sebabnya Allah memberikan panduan. Jadi jangan sampai kita keliru jalan malah nyasar ke neraka. Harapan kita semua kita bisa kembali ke tempat asal kita, yaitu surga ya kawan. Walaupun kita ada di dunia ini pun karena sebenarnya memang sudah dikehendaki Allah untuk dijadikan sebagai khalifah. Jadi dosa itu sebenarnya hanya, menurutku hanya skenario-nya Allah saja untuk kita agar kita turun sebagai asbab Kanjeng Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia ya, karena memang sudah direncanakan untuk dijadikan sebagai khalifah. Di sisi lain yaitu kita juga sebagai, seakan kita ini orang yang terpenjara, karena awalnya kehidupannya adalah kehidupan merdeka, bebas di surga, penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Kemudian harus turun ke dunia sebagai, walaupun dijadikan khalifah, walaupun khalifah ya, memang dijadikan sebagai khalifah, tapi juga selain itu kita juga ini sedang terhukum. Kenapa? Karena itu pelanggaran pertama itu tadi yang membuat turun ke dunia yang mestinya bukan dunia tempat kita asal mulanya ya kawan. Nah, jadi ada beberapa sisi satu pertama, yaitu kita memang Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan sisi kedua, kalau dilihat secara jalan sejarahnya, jalan ceritanya, itu alurnya kita adalah orang-orang yang terhukum. Kenapa? Ya ini di dunia ini kita ini bukan tempat kita. Di sini banyak kerepotan, banyak hal, banyak kesusahan gitu ya. Untuk apa-apa, bila menginginkan apa-apa itu harus bekerja, harus berusaha gitu. Walaupun semuanya sudah Allah tentukan, tapi kita punya tugas aja berusaha gitu ya.
Sementara beda kalau di surga apa menurut yang kita dengarkan, sudah hampir semua tahu pastinya bahwa di surga itu apa-apa yang kita inginkan tinggal terbersit di dalam hati atau di pikiran aja akan didatangkan di hadapan kita gitu ya, akan mudah terpenuhi tanpa harus repot berusaha. Nah ini di dunia ini lain, kita memang di tempat ini memang kita adalah tempat hukuman, jadi kita ya harus mentaati apa-apa yang sudah diperintahkan menjadi aturan sebagai orang terhukum. Dan sebenarnya itu juga adalah aturan itu juga ada panduan kita untuk bisa kembali ke tempat kita yang awal gitu ya kawan. Jadi kawan, konten ini ya hanya berbagi dan cerita, ngobrol-ngobrol saja, jadi untuk hiburan ya kawan, untuk hiburan, berbagi dan juga hiburan. Kalau ada hal yang bermanfaat ya itu kita berbagi pengalaman ilmu gitu. Tapi kalau tidak ada yang manfaat yang bisa dipetik, yang diambil, ya ini adalah, anggap saja ini sebuah hiburan untuk menghibur jenengan semua. Ya kawan, karena perjuangan kita ini berbeda-beda, harusnya kita ini satu dengan yang lain saling melengkapi. Tujuan kita, dalam perjuangan ini kita harus menentukan tujuan dulu. Tujuan kita harus benar, niatnya harus benar, cara pencapaiannya juga harus dengan cara yang benar. Yang benar itu kalau menurut aku yang pernah dengar gitu ya, pengajian yang pernah aku dengar dari beberapa orang ulama gitu, kalau menurut agama itu harus baik dan benar gitu. Karena kadang benar belum tentu baik dan baik belum tentu benar. Jadi ya baik ya benar gitu harusnya. Sesuatunya itu tujuannya, niatnya, semuanya itu harus benar. Kemudian caranya juga harus baik dan benar gitu. Harus baik dan benar gitu. Jadi agar segalanya itu nilai agar segalanya itu mempunyai nilai dalam perjuangan ini, maka yaitu harus ditentukan tujuan dan niatnya harus benar. Maka saat tujuannya benar, niatnya benar, cara mencapainya benar, barulah ini ikhtiar dan usaha ini bisa disebut sebagai perjuangan ya, bisa disebut sebagai perjuangan. Karena segala sesuatu itu memang harus dicapai dengan cara yang baik dan benar. Kalau kita sesuatu yang baik dan benar, tentunya kita harus kita capai, harus kita tempuh dengan cara yang baik dan benar pula gitu. Afdolnya kan gitu ya kawan. Apa gunanya sesuatu itu, tujuan itu tercapai kalau caranya dengan cara yang tidak baik, yang menyakiti teman seperjuangan kita, yang menyakiti sesama penderita. Aku bilang penderita karena kita sama-sama memang orang yang terhukum itu kan harusnya memang orang yang menderita. Bahkan aku pernah mendengar tuh ada ceramah yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Ya maksudnya memang penjara. Kenapa? Karena karena memang kita itu dalam hukuman kita ini kan. Kita berada di dunia ini kan kalau menurut sejarahnya kan karena terhukum gitu, karena dihukum. Terus kemudian di dalam penjara kita juga punya tata krama atau hal-hal atau aturan-aturan yang harus kita penuhi agar artinya tidak bisa bebas kita ini, tidak bisa bebas mau kita, karena ya namanya juga dihukum. Orang dihukum kan nggak bebas, ada aturan-aturan yang membatasi. Itulah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah, itulah yang membatasi sehingga dianggap sebagai penjara.